Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Islamic Center. Di konten kali ini kita akan membahas sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Jahsy. Sosok yang pertama kali digelar Amirul Mukminin. Beliau juga adalah saudara sepupu putra Arwa binti Abdul Muthalib. Dia adalah sosok dari Bani Asad. Simak kisahnya dan selamat menonton. Kisah sahabat Nabi Abdullah bin Jahsy, Amirul Mukminin pertama. Abdullah bin Jahsy adalah putra bibi Rasulullah Umaymah binti Abdul Muthalib. Di samping itu, ia juga ipar Rasulullah karena saudara perempuannya Zainab binti Jahsy adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Jahsy memeluk Islam seperti Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Karena itu, ia termasuk di antara sahabat yang pertama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Ketika Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahsy tercatat sebagai orang kedua yang hijrah setelah Abu Salamah. Bagi Abdullah, hijrah ke Madinah bukanlah pengalaman baru. Sebelumnya, ia pernah hijrah ke Habasyah. Hanya saja, kali ini ia bersama istri, anak-anak, dan keluarga terdekatnya. Ketika Rasulullah membentuk laskar Islam, beliau memilih 8 orang yang dipandang mampu dalam berperang. Di antara mereka adalah Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam kelompok tersebut akhirnya terpilihlah Abdullah bin Jahsy sebagai pimpinan. Sebuah bendera diikatkan oleh Rasulullah di tongkatnya dan diserahkan kepada Abdullah. Itulah bendera Islam pertama dan Abdullah bin Jahsy memegangnya. Karena itu, ia dikenal orang untuk pertama kali sebagai Amirul Mukminin. Setelah dilantik sebagai Amir, ia diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melakukan ekspedisi dengan tugas pengintaian. Rasulullah melarang membuka surat perintah beliau melainkan setelah 2 hari perjalanan. Setelah 2 hari perjalanan, Abdullah bin Jahsy membuka surat tersebut dan membacanya. Bila kamu membaca surat ini, teruskanlah perjalananmu ke arah Mekah. Berhentilah di antara Taif dan Mekah. Amatilah gerak-gerik kaum Quraisy dan segera laporkan kepada kami. Sesuai perintah Rasulullah, Abdullah bin Jahsy meneruskan perjalanannya dan tiba di Nakhlah. Di tempat tersebut mereka mempersiapkan pos pengintaian. Ketika mereka tengah bersiap-siap, tiba-tiba di kejauhan terlihat sekelompok kabilah Quraisy yang membawa barang-barang dagangan. Abdullah bermusyawarah dengan pasukannya. Apakah kabilah itu akan diserang ataukah tidak? Saat itu, hari terakhir bulan haram. Jika mereka melakukan penyerangan, berarti melanggar kehormatan bulan haram dan mengundang kemarahan seluruh bangsa Arab. Jika dibiarkan lewat, mereka masuk ke tanah haram, yaitu Mekah. Berarti membiarkan mereka masuk ke tempat aman karena di sana dilarang berperang. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyerang dan merampas harta kabilah itu. Mereka berhasil menewaskan seorang anggota rombongan Quraisy, 2 orang tertawan dan seorang lagi melarikan diri. Abdullah bin Jahsy dan pasukannya membawa harta rampasan dan 2 orang tawanan itu ke Madinah. Begitu tiba di hadapan Rasulullah, beliau langsung marah karena Abdullah bin Jahsy dan pasukannya bertindak di luar perintah. Rasulullah bersabda, "Demi Allah, aku tidak memerintahkan kalian menyerang, merampas, menawan, apalagi membunuh. Aku hanya memerintahkan kalian supaya mencari berita mengenai orang-orang Quraisy, mengamati gerak-gerik mereka, kemudian melaporkan kepadaku." Abdullah bin Jahsy menyadari kecerobohannya itu telah memberi peluang ampuh bagi kaum Quraisy untuk merangkul kabilah-kabilah Arab guna memusuhi kaum muslimin. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan mengundang agresi militer. Tak dapat dibayangkan bagaimana berat beban moral yang ia tanggung, namun demikian imannya tetap tegar. Dia selalu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka dengan turunnya ayat. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan haram adalah dosa besar, tetapi menghalangi dari jalan Allah, kafir kepadanya, menghalangi masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Quran Surah Al-Baqarah 217. Setelah ayat tersebut turun, tenanglah hati Rasulullah. Harta rampasan itu disita untuk Baitul Mal dan kedua tawanan diminta tebusan. Rasulullah setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy dan pasukannya. Ketika terjadi perang Badar, Abdullah ikut berjuang bersama kaum muslimin. Dalam berperangan itu ia cedera cukup parah. Pada saat perang Uhud, terjadi sebuah peristiwa yang dialami oleh Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu keduanya berada di sebuah tempat yang agak terpencil. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang paling kejam dan jahat.
aku akan berkelahi dengannya dan berilah aku kemenangan. Abdullah bin Jahsy mengamini doa tersebut seraya menambahkan, Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang paling kejam dan jahat. Aku akan berkelahi dengannya dan aku tewas di tangannya. Dia kemudian memotong hidung dan telingaku. Ketika perang Uhud berakhir, ternyata Allah mengabulkan doanya. Para sahabat menemukan jasad Abdullah bin Jahsy, gugur seperti doanya. Hidung dan telinganya buntung dan tubuhnya tergantung pada seutas tali. Allah memuliakannya dengan pahala syahid bersama Hamzah bin Abdul Muthalib. Keduanya gugur dan dimakamkan dalam satu liang lahat. Air mata Rasulullah mengalir membasahi kubur mereka, menambah harumnya darah syahid yang tertumbah melumur jasad. Demikianlah video sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Jahsy. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar dapat notifikasi video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.